Ya kita halo. Kenapa? Enggak dengar. Oh, ya wes. Ada yang ngerekam ya? Ada yang sudah. Jadi kita mulai ya kelasnya ya untuk yang kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai untuk kelas kimianya. Kita mulai dari yang kemarin sudah untuk materi konsentrasi. Berarti sekarang kita masuk ke materi kualitatif ya. Ini agak ramai sedikit ya karena ada proyek. Ada proyek besar ini di samping rumah. Gak apa-apa ya, nanti kalau suaranya nggak jelas, boleh nanti Mbak Nasma ulang lagi. Gitu. Nah ini sekarang Mbak mau kasih rumus-rumusnya dulu untuk yang sifat kualitatif larutan. Untuk sifat kualitatif larutan ada, ini materinya ngomong-ngomong sampai mana deh? Yang di sekolah? Sudah sampai? Mau ulangan? Ya. Ya, mau ulangan ya? Ya. Diagram fase sudah dijelasin belum sama gurunya? Apa, Kak? Diagram fase. Diagram fase itu yang gambarnya diagram yang berkaitan sama sifat kualitatif larutan. Apakah sudah dijelaskan apa belum sama gurunya di sekolah? Belum. Belum. Ya. Oh, berarti cuma hitung-hitungan doang ya? Ya. Yang elektrolit sama non elektrolit ya? Elektrolit ya? Iya. Ya sudah, berarti Mbak Rasma mau tulis dulu rangkumannya ya di sini. Sifat kualitatif larutan. Ada penurunan. Ini kayaknya kemarin sudah, tapi Mbak mau kasih rangkumannya dulu ya. Bagaimana cara bedainnya? Sifat kualitatif elektrolit sama non elektrolit itu kan penting sekali ya, karena nanti pada soal itu nggak akan dijelaskan. Ini kalian kerjakan pakai elektrolit atau kalian kerjakan pakai non elektrolit, itu nggak dikasih tahu. Jadi kalian harus tahu sendiri. Oh ternyata ini elektrolit, ini non. Berarti nanti harus tahu cara bedainnya. Ya, tapi pertama-tama kalian harus tahu dulu rumus-rumus. Jadi ingat-ingat lagi ya. Penurunan tekanan uap itu delta P. Kenaikan titik-titik delta TB. Penurunan, nanti kalau nggak jelas tulisannya Mbak Nasma foto nanti tak kirim ke grup ya. Penurunan titik teku delta TF. Yang keempat adalah tekanan osmosis. Simbolnya adalah P. Untuk rumus-rumusnya, delta P, P0 dikali X, P. P0 dikali X, P. Ya. Delta TP, M dikali KB, TB, TB0 ditambah delta TB. Nah ini kayaknya kalian sudah hatam, cuma mungkin kendalanya adalah membedakan elektrolit sama non elektrolit. Cara ngerjainnya gimana? Kayaknya itu deh yang belum kalian pahami. Kalau ini kayaknya sudah hatam semua ya. Terus yang ini delta TF, M dikali KM, sedangkan TF adalah TF0 dikurangi delta TF. Yang ini P sama dengan MRT.
Ini Mbak pakai kamera belakang, jadi nggak tahu ini kayaknya bisa kelihatan nggak sama kali. Oh bisa ya? Dah. Ini 4 doang cuman yang harus dipelajari di sifat koligatif larutan yang berkaitan sama hitungan. Cuman ada banyak yang kelihatannya banyak sekali kan ya, apalagi ada 2 macam. Yang ini khusus untuk non elektrolit. Ini khusus non elektrolit. Sedangkan untuk yang elektrolit bedanya hanya pada ini. Untuk yang elektrolit bedanya semua rumus cuma harus dikasih sama faktor Van Hoff I. Jadi di sini cuma ketambahan I aja. Jadi yang di kotak-kotak ini cuma ketambahan I doang. Gitu. Jadi I-nya adalah faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Ini I-nya. Jadi yang elektrolit cuma ketambahan I aja. Tapi I itu cara nyarinya seperti ini. Satu konstantannya ya, berarti harus 1. 1 plus N-1 dikali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi harus dalam bentuk desimal. Jadi misalkan ada persen, misalkan terian 60%, kalian ubah persen itu menjadi desimal. Jadi 60% kita ubah jadi 0,6 ya. Jadi alfa harus dalam bentuk desimal yang ini. Sedangkan N adalah jumlah ion. Jumlah ion. Ini Mbak saingan, mohon maaf ya. Suaranya harus lebih kencang daripada amal masjid. Masya Allah, dia jumlah ion. Jadi misalkan kalian ada senyawa ya, kalau elektrolit harus tahu senyawanya apa. Misalkan senyawanya adalah NaCl. Kalau NaCl itu kalau diubah jadi ion, itu berapa ion yang terbentuk, plusnya berapa, minusnya berapa, begitu masuk ke N. Jumlah ion. Jadi misalkan NaCl diubah menjadi Na plus dan Cl-. Ini ada 2 ion nanti yang terbentuk, Na plusnya 1, Cl-nya 1. Berarti totalnya ada 2. Nanti 2 masukkan ke sini. Gitu, Mbak, gimana kalau seandainya di soal itu tidak diketahui senyawanya apa, tapi dia elektrolit. Maka soal itu harus mencantumkan elektrolit itu terbentuk ion berapa. Jadi, pertama kalian harus bedain ya antara non elektrolit sama elektrolit. Kalau di kelas 1 bedanya itu non elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau dikasih listrik padam, nggak bisa lampunya hidup. Itu kalau di kelas 1. Nah kalau di elektrolitnya nanti dia akan bisa menghantarkan listrik. Nanti kalau dikasih lampu, lampunya menyala dengan terang. Kalau elektrolit kuat, kalau elektrolit lemah, menyalanya redup. Kalau di kelas 1. Tapi kalau di sini di kelas 3, kalian nggak perlu percobaan lampu. Jadi harus tahu sendiri, oh ini langsung elektrolit ini. Caranya yang pertama, non elektrolit ini sampai enggak ya paling atas ya? Coba deh. Lihat dulu. Oh sampai. Non elektrolit kalau dari nama, misalkan ada soal kasih nama. Senyawa ini namanya ini. Oh, kalau dari nama, ciri-cirinya non elektrolit adalah yang berakhiran osa. Jadi misalkan ada senyawa non elektrolit yang bilang begini. Senyawa glukosa, belakangnya osa, apa berarti ya? Glukosa, sukrosa, pentosa, galaktosa, laktosa. Jadi yang belakangnya osa itu pasti non elektrolit. Dari sini ya. Yang belakangnya osa, kalau dari nama itu adalah non elektrolit. Iya nanti ya rumusnya ya.
yang belakangnya ol. Itu pasti non elektrolit otomatis. Jadi yang pertama apa? Belakangnya osa, yang kedua belakangnya ol. Boleh ya, sudah ya ciri-cirinya ya. Jadi misalkan ada soal 5 mol propanol. Oh, propanol berarti belakangnya ol. Pasti non elektrolit. Jadi otomatis ya. Dan yang paling sering masuk adalah urea. Jadi misalkan 5 gram urea sudah ya, urea. Itu urea terkenal banget, itu langsung masukkan ke non elektrolit. Kalau dari nama itu yang terkenal tiga ya. Yang pertama belakangnya osa, belakangnya ol sama urea. Udah ya. Yang kedua, jika nggak ketemu nama, tapi yang diketemukan adalah rumus kimia. Jadi misalkan soal bilang ini, senyawa C6H12O6, itu ya, berarti dikasih rumus molekulnya. Nah, untuk yang non elektrolit, rumus molekulnya nggak bisa diionkan. Jadi di sini ciri-ciri yang kedua adalah tidak terion. Maksudnya tidak terion adalah rumus molekul non elektrolit itu nggak bisa diionkan jadi plus dan min. Nggak kayak si elektrolit kayak tadi NaCl kan, kalau diionkan dipisah jadi Na plus dan Cl min. Itu ya, ada plus minnya. Nah, kalau yang non elektrolit ini nggak bisa. Contohnya C6 H12O6. Ada lagi ya? C12 H22 O11 atau CO NH2 dua kali. Nah, senyawa-senyawa yang seperti itu nggak bisa diionkan jadi plus dan min. Itu ya, yang seperti tidak ada. Tapi ada banyak sekali sih ya. Kalian kan pasti bisa menebak nanti. Ini senyawanya nggak bisa nih plus atau min kan gitu ya. Jadi kalau nggak bisa diionkan jadi plus dan min, maka dia akan termasuk ke dalam senyawa non elektrolit. Jadi itu ciri-cirinya non elektrolit. Ini ya. Tuh. Sedangkan sekarang, bagaimana ciri-cirinya kalau dia itu senyawanya elektrolit? Sama. Kalau dari senyawa yang elektrolit ini, yang pertama, dilihat dari senyawanya, atau boleh dilihat dari namanya dulu ya. Dilihat dari nama, terus dari senyawanya. Kalau dari nama, namanya dia akan yang melibatkan asam basa garam. Sampai enggak ya? Sampai. Oh, sampai. Itu ya. Jadi semua asam, semua basa, dan semua garam itu masuk ke elektrolit. Jadi misalkan ada asam asetat, itu sudah pasti elektrolit. Asam, semua asam. Terus kalau yang basa belakangnya hidroksida. Misalkan barium hidroksida, hidroksida itu OH. Berarti semua yang berakhiran hidroksida atau yang berawalan asam itu pasti masuk ke dalam elektrolit. Itu kalau dari nama. Kalau soalnya ngasih nama. Jadi kalian harus bisa bedain ya. Kalau ngasih nama, yang ini osa, ol atau urea, yang ini asam, basa atau garam. Gitu. Jadi di sini ada perbedaannya. Asam, basa atau garam masuk elektrolit ya. Terus yang kedua, jika dia ditinjau dari senyawa, maka senyawanya itu harus bisa diionkan. Senyawa terion jadi plus dan min. Jadi ada senyawa itu nanti akan bisa diionkan jadi plus dan min kayak kasusnya si NaCl. Tapi nggak harus NaCl, ada banyak semua ya yang bisa diionkan jadi plus dan min. Jadi semua senyawa yang bisa diionkan jadi plus dan min itu masuk ke elektrolit. Soalnya nanti plus dan minnya kita akan hitung ada berapa plus, ada berapa min masuk ke dalam si N ini. Ya. Sudah, ini adalah perbedaan. Ini bedanya ya antara elektrolit sama non elektrolit. Jadi untuk mengerjakan pada soal kualitatif ini besok pas ulangan,
Kalian pertama-tama harus bisa bedain dulu. Oh, soal ini pakai elektrolit, soal ini pakai non elektrolit. Harus. Jadi untuk yang pertama kali bedain dulu. Itu elektrolit atau bukan. Ya, itu yang pertama harus. Yang kedua boleh pakai diket untuk mempermudah mengerjakannya. Jadi misalkan diketahui apaan yang diketahui, massa atau volume atau mr gitu ya. Jadi pakai diket boleh. Setelah itu langsung ngerjakan sesuai dengan rumus. Oke ya. Nah, bagaimana kalau seandainya bukan NaCl, Mbak? Misalkan yang lain lah yang lebih sulit. Misalkan ada di sini Al Br3. Boleh sih diionkan seperti ini, boleh. Jadi kan di sini nanti Al3 plus sama 3 Br3. Mbak, kalau cara cepatnya gimana, Mbak? Soalnya aku nggak bisa mengionkan kayak gitu. Boleh ya pakai cara cepat. Jadi tinggal dihitung aja Al-nya ada berapa. Al-nya ada 1. Br-nya ada berapa? Br-nya ada 3. Totalnya ada berapa? Ada 4. Jadi Al-nya 1, Br-nya 3. Kalau dijumlah ada 4 ion. 4 ion nanti masuk ke dalam si N ini. Itu ya. Jadi dihitung dulu ionnya ada berapa. Cara ngitungnya boleh pakai cara cepat yang baru saja, Mbak. Ini Al-nya 1, ini Br-nya 3. Totalnya ada. Kadang-kadang soal itu juga masih tahu begini. Senyawa. Senyawa biner. Terner. Kuartener. Jadi nggak dikasih nama, nggak dikasih senyawanya rumusnya apa. Orang-orang cuma dikasih kayak gini, kayak pada UTBK tahun berapa ya? 2019 apa ya, lupa. Bilangnya begini. 500 mili senyawa biner ngomongnya. Terus nggak dikasih tahu namanya apa tuh senyawa, atau nggak dikasih tahu rumusnya apa. Cuma dia bilang senyawanya senyawa biner. Artinya kalau biner artinya menghasilkan 2 ion. Artinya N-nya itu adalah 2. N yang ini. Berarti otomatis N-nya 2. Itu ya. Kalau dia ngomongnya biner. Kalau terner berarti N-nya 3. Kuartener berarti N-nya 4. Gitu ya. Jadi misalkan nggak dikasih nama, ataupun nggak dikasih rumusnya apa, kalian akan dikasih clue lagi jika itu senyawa elektrolit. Gitu. Mbak, misalkan nggak dikasih clue apa-apa, cuma senyawa A, atau senyawa B, atau senyawa X, atau senyawa Y, terus nggak dikasih apa-apa. Rumus nggak ada, nama nggak ada, terus clue yang lain juga nggak ada. Berarti otomatis masukkan ke dalam non elektrolit. Ya, karena nggak ada clue lagi. Jadi kalau nggak ada clue lagi berarti otomatis masuk non elektrolit. Ini ya. Jadi ini adalah non elektrolit, yang elektrolit kita bahas sama yang ini. Nanti kita akan pakai contoh biar lebih jelas ya. Ada lagi. Ini jika alfanya ketahuan. Gimana kalau alfanya nggak diketahui, Mbak? Jadi misalkan dia sudah fix elektrolit, tapi alfanya nggak ada. Maka jika alfa tidak diketahui, maka kita anggap alfanya kita anggap 1. Jika alfa nggak diketahui di soal. Jadi soalnya itu nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih alfanya berapa. Biasanya kan harusnya ada ya, gitu. Tapi kalau nggak ada, kita anggap alfanya alfa elektrolit lo ya. Tapi kalau non elektrolit kan nggak butuh alfa. Jadi kalau elektrolit, fix elektrolit, tapi alfa nggak ada, dianggap alfanya 1. Kalau alfanya 1, berarti I otomatis sama dengan N. Jadi kita nggak perlu pakai ini. Pakai ini boleh sih, tapi sama aja nanti. I-nya akan sama dengan N, otomatis. Jadi kalian masukkan misal alfanya 1 di sini. Nanti kita akan nemuin I sama dengan N.
gitu. Jadi otomatis gak usah dihitung lagi. Langsung jika N-nya ada 4 ya sudah, I-nya juga ikut-ikut ada 4. Gitu ya. Jadi ini sudah rumus yang biasanya sering kali keluar di soal-soal. Ini sudah seperti ini. Jika ada pertanyaan, ini Mbak nggak kasih clue ya, mesti nggak kasih keterangan. Jadi KB itu apa, TB0 itu apa, kayaknya kapan hari sudah deh. Ya kayaknya deh ya. Mbak lupa juga. Ini kayaknya sudah semua deh, B0 itu apa, X apa, kayaknya sudah ya. Jadi Mbak nggak kasih keterangan ya. Kalau ada yang mau pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Apa ada yang kurang jelas ini? Tutuin dulu. Itu ya. Jadi sementara rangkumannya cuma ini doang. Ini kayaknya burung ya. Kan burung. Sudah ya? Untuk yang hitungan rumusnya seperti ini aja. Jadi kalau seandainya kita mau berlatih, kita bisa pakai latihan soal ya, biar lebih mengenal nanti ya. Cara bedainnya si elektrolit sama non elektrolit bagaimana. Gak ada pertanyaan beneran ini ya, kita langsung soal ya. Kita ke soal ya. Cari dulu soal. Ini jalan protokol di depan rumah, jadi banyak sekali yang mau lewat. Itu yang lewat lagi sound system. Kayak hiburan ya, biar nggak tegang ya belajar kimianya ya. Sebentar, tak cariin ya. Nah, seperti ini. Oh iya, ada lagi satu yang belum tak ajarin ini. Ada tekanan osmosis P. Jadi ini ya, penurunan tekanan uap, kenaikan titik-titik, penurunan titik kuku sama tekanan osmosis. Dan biasanya yang tekanan osmosis itu, dia bilangnya begini. Isotonik, itu bilangnya. Pernah dengar ya? Larutan ini isotonik dengan ini, begitu. Pas kalian di iklan juga pernah dengar. Minumlah larutan isotonis, itu kayaknya ya. Isotonis itu artinya di sini di tekanan osmosis ada istilah isotonis. Sebenarnya ada 3 sih, ada hypotonik, ada isotonik, sama hypertonik. Gitu. Tapi yang sering keluar yang biasanya di hitungan itu ada isotonis. Isotonis atau isotonik sama ya. Cuman itu yang baku yang mana Mbak nggak tahu. Kadang-kadang isotonik, kadang-kadang isotonis. Nanti tanyain aja di bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. Benar yang mana Bu yang baku? Biasanya memang keluar dua-duanya di kimia. Gitu ya. Tapi sepertinya yang isotonik. Isotonis artinya adalah tekanan osmosisnya sama.
Artinya di sini P1 sama dengan P2. Itu kalau dia ngomongnya isotonik. Gitu. Mbak, kalau di iklan gimana dong, Mbak? Kan dia bilangnya isotonik ya. Jadi misalkan kalau kita minum sesuatu, itu nggak boleh sekarang. Jadi misalkan kita sudah beraktivitas, maka semua zat-zat atau mineral-mineral di tubuh kita itu berkurang. Itu ya, berarti kan lebih pekat cairan yang ada di tubuh kita. Gitu. Misalkan kita minum yang lebih encer itu nanti beda, ada reaksinya. Gitu. Maka direkomendasikan kita harus minum yang sama tekanannya, tekanan osmosisnya sama tubuh kita. Gitu. Jadi ada itu dibuat iklan. Itu karena iklan itu biasanya kasih istilah-istilah kimia atau istilah-istilah ilmiah gitu ya, biar laku. Aslinya ya, kalian minum apa aja sih boleh, tapi yang mengandung mineral juga. Gitu. Gak harus minum ini atau minum itu, bisa ya biasanya. Ya, minum A atau minum B gitu, biar bagus di badan. Enggak sih ya, yang penting air yang kalian minum itu mengandung mineral. Ya boleh sih minum air mineral yang dijual-jual itu boleh. Juga sama aja ya. Tuh kalau berkaitan sama isotonis. Jadi misalkan ada muncul istilah isotonis, udah otomatis P1 sama dengan P2. Mbak, itu otomatis dua zat ya, Mbak? Iya. Jadi misalkan isotonis muncul, zat yang pertama sama zat yang kedua itu tekanan osmotiknya sama. Berarti P1 sama dengan P2 ya. Udah, sekarang kita mau beralih ke soalnya gimana ya? Biar cukup ya, sebelah sana aja ya. Ke sini ya. Gitu, sepertinya kita harus geser. Ya. Contoh soal 1. Seperti soal nomor 1 ini. Itu ya. Jadi itu sebenarnya Mbak tadi bilang apa? Kalau seandainya kalian menghadapi soal kualitatif, yang pertama harus tentukan dulu elektrolit atau bukan, elektrolit atau non elektrolit itu harus. Yang kedua boleh pakai diketahui apa aja yang ditanya apa, gitu ya. Nah yang nomor 1 soalnya seperti itu, kira-kira mengerjakannya pakai elektrolit atau non elektrolit untuk yang soal nomor 1 di pojok. Elektrolit. Agak kurang jelas, Kak. Kurang jelas ya? Kurang besar ya? Kurang dekat berarti? Kabur. Oh iya ya, ngezoom ya? Wes aku minggir deh, biar nggak ngezoom. Kelihatan? Kita bacain deh. Larutan 0,05 mol basa kuat bervalensi 2. Padahal tulisan gue loh. Larutan 0,05 mol basa kuat bervalensi 2 dalam 100 gram air membeku pada 1,55 derajat Celcius. KF-nya diketahui, yang ditanya adalah derajat disosiasi. Berarti pakai elektrolit dong, karena di situ yang diminta derajat disosiasi.
Mbak katanya derajat ionisasi. Ini derajat ionisasi alfa. Ya boleh ya. Derajat disosiasi boleh disamakan dengan derajat ionisasi. Disosiasi itu artinya penguraian. Ionisasi pengionan sama aja. Ya, jadi disosiasi sama ionisasi disamain. Jadi jangan bingung, misalkan soal itu kok disosiasi, katanya ionisasi. Sama ya. Jadi yang diminta sama soal adalah alfa. Bervalensi 2 artinya biner. Biner artinya apa tadi? N-nya sama dengan 2 atau ionnya sama dengan 2. Tuh ya. Ini memang gitu. Kalau ada Mbak yang ini kabur. Gitu. Jadi auto zoom. Jadi Mbak harus minggir dulu biar ininya enggak kabur. Gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang diketahui adalah molnya yang diketahui 100 gram air membeku pada 1,5 derajat Celcius. Membeku pada. Berarti itu adalah titik beku. Jadi di sini diketahui mol ya, yang pertama ya, X-nya sama dengan 0,05 mol. Bervalensi 2 berarti di situ adalah biner. N-nya sama dengan 2, 100 gram air berarti pelarutnya adalah 100 gram air. Terus KF-nya ketemu 1,86. TF adalah 1,55 derajat Celcius. TF. Jadi pada titik-titik ataupun titik beku. Jika yang diketahui adalah TF atau TB, maka ubah menjadi deltanya dulu. Gitu ya. Deltanya ada berapa? Misalkan di situ TF-nya segini. Ubah dulu menjadi delta TF. Kalau seandainya TB yang diketahui, ubah dulu menjadi delta TB. Gitu ya. Nah, yang di sini TF, kebetulan di situ TF-nya 1,55. Ubah dulu si TF menjadi delta TF. Jadi yang ini, kita ubah TF menjadi delta. Delta TF-nya boleh langsung dikasih minus, boleh ya. Jadi TF ke delta TF boleh langsung dikasih minus, asalkan itu air. Jadi misalkan di situ pelarutnya adalah air, otomatis 1,55 ini kalau diubah menjadi delta TF adalah min 1,55. Sebentar, membeku pada minusnya jadi plus besar. Sebentar. Cek minus ini yang atas itu. Sebentar. Oh iya, ada minnya. Jadi yang min boleh dihilangin. Tadi di sini ada minnya. Membeku pada min 1,55 derajat Celcius. Jadi di sini minus ya. Jadi kalau seandainya TF mau diubah menjadi delta TF, minusnya boleh langsung dihilangi. Jadi minusnya hilangin langsung jadi plusnya. Kalau TF diubah menjadi delta TF. Sementara yang diketahui ini, yang ditanya adalah alfa. Gitu. Jadi di situ nantinya yang ditanya adalah alfa. Berarti sebelum mencari alfa, kalian cari dulu I-nya ada berapa. Gitu. Ya, langsung kita kerjakan. Itu yang diketahui. Jadi yang pertama tentukan dulu elektrolit atau bukan. Yang kedua pakai diket biar lebih runtut. Seperti itu. Jadi tinggal jawab nanti ya. Udah? Betul ya. Udah? Ini santai ya, kita santai ya. Jadi Mbak Dasma ini nggak mau kalau kimia jadi beban. Jadi kimia itu sebenarnya menyenangkan. Jadi kalian belajar kimia harus dengan santai, dengan hati yang gembira. Biar nggak jadi beban. Kimia mah sulit sih enggak ya? Gampang ya. Harus ditanamkan kimia gampang. Lebih mudah dari fisika dan matematika ya. Harus ya.
Dan sekarang kita jawab. Jadi ada delta TF ya. Ingat ya, untuk TF mengubah menjadi delta TF, kalau air minusnya tinggal dihilangin aja. Dan jawab sekarang dari sini. Delta TF sama dengan M dikali KF. Gak usah I atau pakai I. Pakai dong ya. Karena di sini adalah elektron itu biner. Berarti di situ harus pakai I. Nah, ini nanti yang akan kita cari. Dari di sini. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Terus tinggal masukkan aja. M kemarin sudah ya molalitas. Boleh pakai gram per ml, 1000 per P, boleh. Ya, boleh juga pakai mol, boleh. Jadi kan aslinya begini rumusnya. Delta TF, M-nya itu gram per ml, 1000 per P, dikali KF, dikali I. Gitu kan ya soalnya ya yang molalitas. Nah, gram per ml ini boleh kalian ubah menjadi mol. Karena kan nggak diketahui gramnya berapa, ml-nya berapa. Yang diketahui adalah mol. Jadi di sini boleh kita langsung pakai mol. Jadi kita ubah menjadi mol dikali 1000 per P dikali KF dikali I. Terus tinggal substitusi. Kita substitusi dulu ya. Nanti Mbak minggir dulu biar kalian lihat yang ini. Delta TF-nya adalah 1,55. Molnya adalah 0,05. 1000 per P-nya adalah 100. KF-nya adalah 1,86. I-nya nggak tahu. Jadi seperti itu. Kelihatan kan? Ya, kelihatan ya. Nah, boleh kalian pakai kalkulator, boleh. Ini ya. Atau nggak pakai kalkulator juga boleh ya. Ini kalau pengen cepat boleh pakai kalkulator. Ini 10. Terus ini sama ini jadinya 0,5. 0,5 sama ini jadinya 1,55 sama dengan ini 0,93 ya. Kita pakai kalkulator ya. 1,86 dibagi dikali 0,5. 0,93 dikali I-nya sama dengan ini ke situ 1,5 dibagi 0,9. Itu I-nya ya. Nah. Tapi itu I masih lo ya, bukan alfa. Kan yang diminta alfa, bukan I. Jadi ya, yang diketahui ya yang yang kita temuin baru I masih. Jadi dari I nanti kita ubah dulu menjadi gimana ya? Sampingnya ya. Di sini ya. Kelihatan kan ya? Samping. Oh iya kelihatan. I sama dengan 1 plus M min 1 dikali alfa. Alfanya yang diminta. Nah, I-nya 1,66. 1 plus N-nya tadi biner. Biner berarti valensi 2 atau ionnya ada 2. Berarti di sini 2 dikurangi 1 dikali alfa. Dan tinggal dihitung. 1,66 2 dikurangi 1 1 ya. Berarti di sini 1 plus alfa. Maka alfanya 1 pindah ke sana dikurangi. Tinggal 0,66. Seperti itu. Atau 2/3 juga nih kalau mau dibuat pecahan. Boleh. Kadang-kadang kalau pilihan ganda ada soal yang diminta desimal, ada yang diminta pecahan. Itu hasilnya 0,66. Atau mintanya persen. Berarti kalau mintanya persen tinggal dikali 100%. Berarti 66%. Itu hasilnya. Ada yang mau tanya sampai sini? Mbak minggir deh. Itu ya.
biar nanti ada yang mau tanya sampai sini? Ini tempatnya nggak cukup soalnya. Jadi nanti itu Mbak mau hapus lagi, mau tak kasih soal lagi. Yang ini kerepean, nggak tak hapus. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sudah, tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Hapus ya? Fix ya, nggak ada pertanyaan ya? Belum. Hapus dulu yang ini sekarang. Gimana kamu hapus dulu? Aku nggak tahu. Menghapusnya pakai tisu. Tisu. Sudah deh, bersih deh. Yuk kita belajar lagi untuk yang soal berikutnya. Nah, salah 2
tipenya seperti ini. Berkaitan sama titik didih. Jadi jangan, jadi gini ya, pada kimia itu rumus-rumusnya tetap. Jadi cuma begini aja. 1, 2, 3, 4 ketambahan sama I. Untuk yang sifat kualitatif ya. Tapi sebenarnya di bab kimia manapun itu sama. Rumusnya begitu. Sedikit. Tapi nanti pada soal itu dibuat seolah-olah itu kata-katanya bulat. Jadi itu ciri khasnya kimia seperti itu ya. Jadi karena kita itu cuma pakai rumus yang sedikit, jadi nanti kita akan mengkomplekskan kata-katanya. Jadi seperti soal nomor 2. Jadi seolah-olah itu kata-katanya sulit dicerna, seolah-olah soal itu sulit banget untuk dikerjakan. Tapi tidak, karena itu memang ciri khasnya kimia. Jadi yang pertama kalian harus tetap memahami soal, itu penting ya. Jadi sama seperti soal nomor 2, nanti ada non elektrolit sama ada alfa di situ. Itu maksudnya gimana? Jadi gitu. Setiap kimia, soal kimia di bab apapun itu begitu. Ya, nggak harus di sifat kualitatif sih. Dari kelas 1 juga begitu. Nanti kata-katanya itu seolah-olah panjang banget, seolah-olah itu sulit dimengerti. Padahal ngerjainnya nggak begitu. Ya, itu ciri-ciri diingat-ingat kimianya begitu. Jadi kalian harus baca pelan-pelan. Ini maksudnya soal yang diapain. Ini soalnya ini nanti kerjainnya mulai dari mana. Sama seperti soal nomor 2. Coba dibaca dulu deh, Mbak Minggir, biar nggak ngeblur. Larutan non-elektrolit mendidih pada 101,04 derajat Celcius. Itu larutan non-elektrolit. Untuk garam dapur, agar mendidih pada suhu yang sama, jadi mendidihnya itu diminta suhu yang sama kayak tadi, larutan non-elektrolit. Maka dalam 1000 gram air dilarutkan garam dapur sebanyak berapa gram? Itu pertanyaannya, di mana alfanya adalah 80% dan KB-nya 0,552. MR-nya garam adalah 58,5. Gitu. Kira-kira mengerjakannya pakai cara apa? Elektrolit atau non-elektrolit? Itu kalian harus tentukan dulu kan ya. Ini elektrolit atau bukan? Ini ngerjainnya pakai I apa enggak? Sudah dipahami soalnya? Udah ya? Jadi kita baca pelan-pelan lagi soalnya. Larutan non-elektrolit, jadi ada tuh ya larutan yang itu sudah ditetapkan kalau dia non-elektrolit. Nah, ketika dia dididihkan, dia ternyata mendidih pada 101,04. Itu punyanya si non-elektrolit. Ada suatu larutan yang dikasih garam dapur, larutan yang kedua. Mintanya mendidih sama kayak si non-elektrolit tadi. Berarti mendidihnya sama seperti ini. Mendidih pada 101,04. Itu titik didihnya. Berarti adalah TB. TB-nya 101,04. Itu bukan punya non-elektrolit ya Mbak? Iya, itu punyanya non-elektrolit, tapi garam dapurnya minta seperti itu. Berarti kan sama ya. Titik didihnya sama kayak si non-elektrolit. Jadi ini konteksnya kita ngomongin elektrolit, garam dapur, tapi titik didihnya mintanya sama seperti itu, sama seperti si non-elektrolit gitu ya. Jadi tapi kita ngerjainnya pakai yang elektrolit, yang ada I-nya. Ya. Nah, seperti yang Mbak tadi bilang, setiap soal pada titik didih ataupun titik beku, ketika yang diketahui adalah TB atau TF, ganti dulu menjadi deltanya. Kan kalau TF tadi
min 1,55 tinggal hilangin minusnya. Kalau ini nggak ada minusnya. Jadi yang TB kita ubah menjadi delta TB. Tinggal ngurangin 100. Kok bisa 100 Mbak? Iya kan 100 adalah titik didihnya air. Jadi di sini 101,04 dikurangi 100 derajat Celcius. Hasilnya adalah 1,04. Itu delta TB-nya. Ya. Jadi setiap soal pada titik didih sama titik ukur. Kalau delta TB-nya nggak ada, itu dicari dulu. Dari siapa? Dari TB-nya sama TF-nya. TB sama TF ketemu, ganti ke delta TB atau delta TF. Seperti itu tadi ya. Sama seperti soal nomor 1. TF diketahui, delta TF-nya kita cari. Gitu. Udah, ini adalah delta TB-nya 1,04. Terus kita mau mencari massa. Massanya ya tadi ya. Nah, udah tinggal dimasukkan aja. Rumusnya yuk. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Karena dia elektrolit. Garam dapur adalah NaCl. Jadi garam dapur ya, garam dapur. Sebenarnya garam itu nggak harus NaCl sih. Tapi kalau garam dapur, garam yang dibuat masak itu NaCl. Kalau yang garam-garam lain bukan garam dapur ya, tapi tetap garam. Misalkan kayak AlCl3 ini garam, tapi bukan garam dapur, bukan yang ada di dapur. Udah ya, itu adalah yang diketahui. Jadi delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Terus kita substitusi lagi, M-nya kita jabarin. Delta TB, M-nya adalah gram, gramnya terlarut ya, 1000 per P dikali KB dan dikali I. Oh, I-nya boleh kita jabarin ya, seperti ini. 1 plus N min 1 dikali alfa. Boleh kita jabarin satu langsung begini boleh. Atau kalian cari satu-satu juga boleh. Boleh ya? Kalau begini juga boleh. Terserah. Enaknya kayak gimana ya. Karena banyak sekali caranya untuk mendapatkan jawaban. Seperti ini langsung juga boleh. Terus tinggal substitusi. Delta TB-nya mana ya tadi ya? Ini 1,04. 1,04 sama dengan gramnya nggak ngerti. MR-nya 58,5. 1000 per P-nya adalah 1000. Terus KB-nya adalah 0,52. Terus ini boleh kita hitung dulu. 1 plus N-nya ada berapa? Garam dapur NaCl. Na-nya 1, Cl-nya 1. Berarti N-nya ada 2. Jumlah ionnya ya. Di sini 2. Min 1 dikali alfanya berapa tadi alfa? 80%. Kita jadiin desimal. Berarti 80 per 100. Hasilnya adalah 0,8. Ya. Udah di sini. Terus tinggal hitung. Tinggal gitu. Habis. Bisa nggak kalian ngerjain ini? Ini cuma tinggal matematika biasa ya. Oh iya. Kalau ngerjain seperti ini boleh ya satu-satu pelan-pelan juga nggak apa-apa. Oh yang ini nanti kalau pindah ke sini ke sisi kiri nanti diapakan dikali atau juga pelan-pelan aja ya nggak apa-apa. Karena ini berkaitan sama matematika biasa. Nanti pada bab 2 kita campur kimianya sama fisika. Pada bab 2 habisnya koligatif. Gitu. Jadi yang ini jangan merasa sulit dulu ya. Soalnya yang bab 2 agak sulit sedikit. Sedikit tapi sulitnya sedikit daripada ini ya. Ya, sekarang kita akan mencari ininya dulu deh. 1,04 pelan-pelan ya. Gram di sini 58,5 0,52 ini kan habis. Ini kalau kita hitung adalah 1 plus ini dikurangi 1.
kali ini 0,8. Berarti hasilnya 1,8. Hasilnya yang ini. Terus tinggal hitung. Gram sama dengan, ini pindah ke sana. 1,04 dikali 58,5 per 0,52 dikali 1,4. Ya. Gram sama dengan, boleh deh pakai kalkulator biar cepat ya. 1,04 60,84 dibagi 0,52 dikali 1,8, 0,936. 60,84 dibagi, hasilnya adalah 60 gitu. Dapat. Jadi seperti itu cara ngerjainnya. Itu pakai kalkulator ya, jadinya cepat. Kalau nggak pakai kalkulator berarti dihitung progepit manual. Atau boleh pakai pendekatan. Ada yang mau tanya sampai sini? Difoto dulu deh. Nanti tak kirimkan kalian ke grup ya, biar lebih jelas. Ada yang mau tanya untuk soal nomor 2? Itu yang elektrolit semua ya. Ada masalah untuk yang non elektrolit? Gimana? Gimana, masih mempelajari? Ini sebentar lagi Mbak mau kasih teori. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi terus mau kasih teori. Teorinya tentang apa namanya? Manfaatnya ini. Apa sih manfaatnya di kehidupan sehari-hari bersama diagram fase. Ya, cuma tinggal 2 itu aja. Setelah itu kualitatifnya selesai. Hapus deh yang ini. Sudah soal nomor 3. Tiga, 4, 2 dalam mili
Isotonik. Ya, ini terakhir deh untuk soal latihan kita sebelum ke soal-soal teoritis. Bacain ya. Tapi tulisannya iya kurang ya. Pada temperatur yang sama, X gram C12H22O11, MR-nya segitu, 342, dalam 750 ml larutan. Isotonik dengan 10,4 gram BaCl2 dengan MR 208 dalam 250 ml larutan. Maka X gram itu berapa gram? Pertanyaannya adalah si X-nya itu berapa gram? Ada kata muncul isotonik, isotonik sama aja. Isotonik, ya, kayak iklan, isotonik. Ini harus kita lingkari. Katanya Mbak tadi adalah, isotonik adalah tekanan osmotiknya sama. Jadi nanti akan ada dua larutan, di mana larutan satu sama larutan kedua punya tekanan isotonik yang sama. Berarti di sini ceritanya ada suatu larutan yang di situ C12H22O11 itu adalah sukrosa, gula. Ada gula, larutan gula, bandingkan dengan larutan BaCl2. BaCl2. Gimana yang gula? Gula sukrosa, belakangnya osa, atau dari ini C12H22O11. Yang bisa diionkan dari protein, ya kan? Akhirnya dia adalah non elektrolit. Maka kalian harus tentukan dulu, oh itu non atau bukan, harus ya. Ini adalah non. Sedangkan BaCl2 itu bisa diionkan. Ba2 plus 2Cl min. Ba2 plus sama 2Cl min. Ada plus ada min. Berarti bisa diionkan. Berarti yang di sini adalah elektrolit. Dimana kalau isotonik adalah Pi-nya dia sama dengan Pi-nya ini. Maka Pi-nya gula sama dengan Pi-nya BaCl2. Jelas ya? Ya, jelas ya. Nanti dipoto deh biar lebih jelas. Ya. Ya? Pi-nya gula sama dengan Pi-nya BaCl2. Terus kita masukkan deh rumusnya Pi. Pi adalah MLT. Itu kalau dia non elektrolit. Kan nggak usah I. Berarti M dikali R dikali T. Aja ya. Kalau BaCl2 M dikali R dikali T dikali I. Karena dia adalah elektrolit. Nah, R sama T ini bilangnya pada temperatur yang sama. Berarti suhunya sama. Kalau suhunya sama boleh dicoret dong. Ini R-nya boleh dicoret juga karena dia tetap gas ideal. Karena tetapan dia kan tetap sama konstanta. Maka ini boleh dicoret. T juga boleh dicoret. Jadi cuma tinggal F doang. Sama yang ini M dan T. Gitu ya. Ya. Kita masukkan M. M adalah molaritas, bukan molaritas ya, tapi molaritas pakai R. M gede, molaritas. Rumusnya adalah gram per ml 1000 per mili. Yang ini juga sama, gram per ml 1000 per mili dikali dengan I. I-nya BaCl2 berapa? Mbak, alfanya nggak ada loh, Mbak. Ini kan katanya elektrolit, tapi nggak ada alfa. Maka kita anggap alfanya 1. Tidak ada alfa, kita anggap alfanya 1. Kalau alfanya 1, I sama dengan otomatis sama dengan jumlah ionnya. Ada berapa ion sih BaCl2? Ba-nya 1, Cl-nya 2, totalnya 3. Ba-nya 1,
CL-nya 2, totalnya 3. Berarti I-nya 3 ya. I sama dengan 3. Maka I-nya boleh kita masukkan 3. Terus tinggal substitusi deh. Gitu. Gampang kan kimia ya? Gampang kok, beneran. Gramnya nggak ketemu. Mbak kadang-kadang di demo sama anak-anak ya. Bilangnya gampang, padahal sulit kimianya. Beneran gampang kalau kalian belajar. Makanya di sini kita belajar, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan biar nanti kimianya jadi gampang. Itu ya. Gramnya adalah nggak ngerti, kita cari. MR-nya tadi berapa ya? 342. 1000 per milinya berapa? 750 per 750. Gramnya yang ini adalah 10,4. MR-nya 208. 1000 per berapa tadi ya? 250. Dan di sini adalah 3. Sudah ya? Terus tinggal cari deh gramnya berapa. Doang, habis. Selesai. Ya, nyarinya pelan-pelan. Kalau seandainya Mbak, aku kesulitan tuh Mbak nyari kali itu Mbak. Kemana tuh? GR-nya kemana? Terus ininya kemana? Jadi pelan-pelan ya kalau mengerjakan seperti ini. Boleh kita coret-coret dulu. Siapa yang bisa dicoret? Boleh kita coret. Ini bisa dicoret ya. Pakai 250. Yang ini bagi 250. Yang ini dibagi 250 hasilnya 4. Di sini bagi 250 hasilnya 3. Sudah. Yang ini dibagi 250 hasilnya 4. 4 sama 4 habis. Udah ya. Oh, ini sama ini bisa ini. 10,4 sama 208. Kalau ini dibagi 10,4 sama 208. Ini 10. Kalau kesulitan boleh pakai kalkulator. Kalau nggak kesulitan boleh ini 104 ke sini aja setengah. Setengah 0,5 berarti ini 0,05. Ya. Mbak misalkan aku nggak tahu gimana pakai kalkulator boleh. Satu terus kayak ini. Terus kita pakai gramnya di sini. Ini kita pindah ke sini, 0,05 tetap di sini. Ini kan habis. Dikali 3. Terus ini pindah ke sini dikali 342. Dan di sini dikali 3. Sudah? Terus tinggal hitung. 342 dikali 9 dikali 0,05. Udah, tinggal hitung aja. Oh, boleh dihitung manual pakai hitungan ke bawah, boleh. Jawabannya adalah 153,9 gram. Selesai. Ya. Jadi begitu ya untuk mengerjakan soal-soal yang isotonik boleh langsung dulu. Tapi harus teliti dulu. Itu kalau sifat koligatif kalian dituntut untuk teliti karena di situ nggak dikasih tahu apakah dia elektrolit atau non elektrolit. Kalian harus tahu sendiri gitu. Jadi pertama kali Mbak saranin harus tentuin dia itu elektrolit atau bukan. Ya, itu yang pertama harus. Soalnya seperti ini pada soal nomor 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk soal terakhir ini ya, latihan soal yang terakhir. Ya, seperti itu soalnya.
Saya foto dulu belum dihapus. Dah. Sekarang Mbak mau ngasih soal yang teori. Oh, Mbak deh, bukan soal sih, teorinya. Teori ya. Masih ada waktu 15 menit kan ya. Ini kampus ya. Jadi untuk yang teori-teoritis itu biasanya keluar pada soal pilihan ganda. Tuh. Jadi manfaat atau penerapan. Ya. Penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya itu. Belum diajari ya. Ya. Jadi di sini penerapan sifat koligatif. Ya. Yang pertama, titik beku. Delta TR. Sebenarnya kan dimulai dari siapa tadi? Penurunan tekanan uap ya, tapi penurunan tekanan uap itu sebenarnya ada, cuma sedikit. Gak apa-apa deh, tak kasih juga deh. Delta P. Delta P. Maka titik-titik. Tiga, penurunan titik beku. Sama tekanan. Pi. Garam dapur untuk mulut sama ini. Pada
persiapan mobil. Nah ya, jadi untuk yang bertanya-tanya, Mbak sebenarnya apa sih Mbak untuk manfaatnya kita itu ya, manfaatnya apa sih Mbak? Kita harus belajar sifat koligatif di kimia ini. Penting ya Mbak ya. Kadang-kadang kan ditanyain gitu, penting ya Mbak ya kita belajar ini ya Mbak? Kayaknya kok penting banget deh, penting sekali ya. Kalau kita mau melanjutkan studi kita nanti, itu kan pasti ada perkuliahan ya. Nanti kalau kalian kuliah, terus kalian kerja di sebuah industri itu penting. Tapi beda halnya kalau kalian habisnya sekolah, terus tidak kuliah, terus menikah, itu nggak penting. Jadi ibu rumah tangga tidak ada penting-pentingnya di kimia ya. Ini nanti akan penting sekali ketika kalian bekerja, masuk ke dunia industri. Gitu ya, itu penting. Maka harus dipelajari. Semua kimia harus dipelajari karena itu berkaitan erat sama dunia industri. Ya, untuk yang ini penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu biasanya sangat erat sama kimia. Cuman kita nggak sadar. Ya, untuk yang sifat koligatif ini, contohnya, yang pertama untuk penurunan tekanan uap delta P, itu apa sih? Buat apa sih di kehidupan sehari-hari? Bisa menjelaskan kenapa sih kok tekanan udara tiap daerah itu beda? Soalnya tingkat kedinginannya. Di daerah gunung dingin Mbak, di pantai enggak. Itu berkaitan sama penurunan tekanan uap. Itu nanti bisa dijelasin sampai. Itu contohnya aja. Yang kedua, untuk kenaikan mendidih, perbedaan waktu mendidih. Jadi ketika kalian itu mendidihkan air doang, sama mendidihkan air yang dikasih sesuatu, itu ada perbedaan untuk lama mendidihnya. Itu bisa dijelaskan pakai perbedaan lama waktu mendidih ya. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Apa sih Mbak manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Kenapa harus kita pelajari? Yang pertama, ketika kalian berada di daerah yang ada saljunya, di sini keadaan panas di sini ya, apalagi di sana ya panas banget ya. Katanya sih Banyuwangi panas ya, Beraja panas kok. Di mana-mana deh kayaknya panas, musim panas. Jadi kalau seandainya salju tuh ya, saljunya turun. Pas saljunya turun, jalan rayanya pasti tertutup salju. Kalau tertutup salju, mobil yang lewat rawan tergelincir. Nah itu gimana sih biar nggak ada salju di jalan raya? Maka pada dinas di sana itu apa ya yang menangani ya, kayak dinas tata kota atau dinas kebersihan gitu ya. Itu ngasih ada truknya yang memberi larutan garam. Jadi larutan garam itu dikasihkan ke truknya, itu jalan sambil mengeluarkan cairan garam. Gitu ya. Pemberian garam dapur untuk mencairkan salju. Jadi si garam dapur itu kalau dikasih cairan garam, kalau dikasih garam dapur, nanti dia itu akan mencair karena titik bekunya turun. Kalau titik bekunya turun, maka saljunya nggak akan membeku. Akhirnya saljunya cair, bolehlah dilewati sama mobil-mobil dan kendaraan yang lain. Itu salah satu aplikasi dari Delta TF. Yang kedua, pembuatan es putar. Jadi es tungtung itu ya, kalau di sini namanya es tungtung. Es tungtung itu ya, tungtung gitu. Kita kan sebenarnya nggak pakai freezer, mereka kan dorong.
Terus bapaknya itu ngeruk-ngeruk gini kan di apanya itu namanya di wadahnya si es itu. Nah, es itu wadahnya si es krim itu di luarnya kasih es batu yang dikasih garam. Jadi di situ nanti titik bekunya akan turun. Kalau titik bekunya turun, maka si es krimnya itu nanti membeku. Gitu. Jadi mereka nggak pakai freezer, nggak pakai es krim, tapi pakai es batu yang dikasih garam biar titik bekunya turun. Itu yang data DS pembuatan es putar. Es putar ya kalau di luar besar. Kalau di sini es tuntung. Nomor 3, pemberian etilen glikol pada radiator mobil. Jadi ini khusus untuk yang daerah bersalju. Jadi misalkan radiator mobil itu kan isinya air ya, air. Nah, misalnya dia itu salju turun, suhunya kan minus. Kalau suhunya minus, maka radiator itu beku. Nah, kalau radiatornya beku, biar nggak beku, dia dikasih sesuatu zat biar nggak cepat beku, yaitu etilen glikol. Biar dia nggak cepat beku. Kenapa nggak dikasih garam, Mbak? Ya, kalau dikasih garam nanti mesinnya karakan dong. Jadinya dikasih etilen glikol, gitu ya. Jadi nanti radiator mobilnya bisa dipakai karena dia nggak akan beku. Itu yang nomor 3. Terus ada yang tekanan osmosis, ada banyak ini ya untuk aplikasinya. Yang pertamanya ketika lintah dikasih garam. Garam lagi ya. Jadi misalkan kalian nemu lintah ya, nemu lintah biar mati lintahnya dikasih garam. Maka itu terjadi proses osmosis. Jadi osmosis nanti ada cairan yang akan keluar dari tubuhnya si lintah. Dari cairan yang kurang pekat menuju ke cairan yang pekat. Akhirnya si lintahnya terus gitu ya, karena kehabisan cairan. Tragis, meninggalnya tragis. Itu untuk yang lintah. Jadi kalau kalian anak pecinta alam, pas di gunung nemu lintah, kasih aja garam. Terus jelaskan deh, itu adalah peristiwa osmosis yang berkaitan dengan sifat koligatif. Terus jelaskan kalian ke teman-teman. Jadi gini, Rek. Ini si lintah kenapa kok mati? Karena ada osmosis yang terjadi gitu. Dari larutan cairannya si tubuh lintah ke cairan garam. Akhirnya lintah kehabisan cairan dan meninggal gitu. Itu ya, boleh ya. Yang kedua, desalinasi air laut. Jadi misalkan ini nggak terjadi di kita. Misalkan kayak di Belanda. Di Belanda itu kurang air tawar karena nggak kaya seperti kita kan ya. Di sini banyak sekali air, mata air banyak. Kalau di Belanda itu enggak contohnya. Jadi mereka itu akan mengubah air laut. Air laut itu kan asin ya, banyak mineralnya. Jadi kita akan membuat tawar. Jadi proses osmosis terjadi di sana pakai membran. Gitu. Namanya desalinasi air laut. Mengubah air laut menjadi air tawar. Gaya ya. Di sini nggak usah karena air tawarnya banyak. Nggak usah repot-repot. Terus yang ketiga adalah cuci darah. Jadi aslinya darah itu nanti akan disaring sama ginjal. Tapi berhubung ada sebagian orang ya yang ginjalnya rusak, maka dia nggak bisa untuk menyaring darahnya sendiri. Akhirnya darahnya diambil, terus masukkan ke dalam suatu alat, dan di alat itu disaringlah darahnya, biar darah bersih yang akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Itu keadaan darahnya bersih. Jadi menggantikan kinerjanya si ginjal, si alat itu. Dan proses yang terjadi di situ adalah apa namanya tadi? Osmosis, peristiwa osmosis. Masukkan lagi ke dalam tubuhnya pasien. Darah yang bersih. Darah kotor keluar, disaring, masukkan lagi dalam keadaan bersih. Yang keempat adalah pemberian infus pada pasien. Jadi misalkan kalian lihat di rumah sakit itu ada yang sakit ya, diinfus lah. Nah itu peristiwa yang terjadi adalah osmosis dari cairan yang kurang pekat menuju ke cairan yang pekat. Tubuh kita kan produk pekat ya daripada si infus tadi. Infusnya kan dibandingkan tubuh kita lebih pekat tubuh kita cairannya. Jadi nanti ada peristiwa osmosis pada infus. Terus akar tanaman juga. Akar tanaman itu akar ambil air di dalam tanah. Peristiwa yang terjadi adalah osmosis. Jadi dari yang kurang pekat menuju ke sistem pembuluhnya si tanaman yang sangat pekat. Jadi ada yang cairan kurang pekat masuk ke dalamnya. Itu namanya osmosis. Jadi ini adalah
penerapan sifat koligatif di kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalian ada ujian pilihan ganda, udah tinggal cocokin aja. Ini nggak ada lagi Mbak catatan-catatannya, nggak ada, sudah lengkap dia. Jadi itu sudah mencakup semuanya. Udah, ada yang mau tanya sampai sini? Diagram fase nggak nutut ya, kita jelasin. Diagram fase nggak nutut. Untuk pertemuan berikutnya aja deh diagram fase. Ada yang mau ditanyakan sebelum Mbak akhiri untuk sesi sekarang? Bagaimana? Sudah cukup pusing sama kimia enggak ya? Kimia enak kok, enjoy, menyenangkan, bagus. Ada yang mau tanya? Kira-kira? Oh, Belum, Kak. Belum ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh via WA. Kan ada ya nomornya Mbak Nasma ya? Ya. Oke? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan boleh Mbak akhiri ya. Ya. Yang baru saja kita dapatkan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang baru saja kita dapatkan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Berdoa dipersilakan. Selesai? Mbak, boleh akhiri untuk sesi sekarang, hari Minggu. Selamat weekend, selamat healing-healing ya. Sudah kita akhiri untuk sesi kimia hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.